dalam kasus tuduhan atau fitnah ijazah palsu ini, Pak Jokowi itu kan korban, Dok. Artinya beliau yang dianggap sebagai bapak bangsa, sudah 10 tahun bekerja keras membangun republik, ya kan, dengan segala prestasinya, tiba-tiba dikambing hitamkan memiliki ijazah palsu. Dan salah satu motor yang paling kerasnya adalah Rismon, ya kan. Nah, Roy, Tifa, dan lain-lain di klaster 1 adalah orang yang ikut membonceng aja karena ada irisan sama-sama sakit hati. Itu dokter ngomong bahwa Rismon itu adalah penyusup, itu asal goblek atau memang berdasarkan sebuah informasi yang akurat? Begini, ini orang-orang tersesat harus saya kembalikan gitu loh. Saya kembalikan ke kalian, ini jangan gampang-gampang. Kalau bahasa Jawanya, ojo kagetan, ojo gumunan. Jangan terlalu kaget tiba-tiba ada orang yang sama kita, pernyataan-pernyataannya bahkan lebih keras dari kita, terus kita nganggep, oh ini satu geng. Nggak bisa. Kita berdua ini, berapa kali kita ketemu nggak ribut? Mesti ribut. Tapi kita tetap berteman, itu kedewasaan gitu loh, dalam dunia pergerakan, itu yang saya maksud. Tapi orang-orang kan enggak. Begitu beda pendapat, dianggap musuh. Nggak bisa gitu, padahal yang di dalam belum tentu teman itu. Saya kan ngomong, Mas, sudah Mas, selesai aja lah Mas permainan ini Mas. Capek kita dengerinnya Mas. Gitu loh. Capek sudah, berhenti saja Mas. Sampean itu apa sih yang kurang? Ya kan? Presiden sudah 2 periode. Anak sudah jadi wakil presiden. Sementara rakyat sulit cari kerjaan. Ini anak sampean sudah bisa jadi wakil presiden. Ya toh, menantu sudah jadi gubernur. Ya kan? Anaknya lagi sudah ketua umum partai. Kan apalagi yang dicari gitu loh. Ini saya menghimbau begitu. Selesai urusan, ayo kita bangun sama-sama. Indonesia ini negara yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Harus kita kelola dengan baik. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budius Ma'ruf Piliang, Ana Sulu Mulyono, memaksakan diri tampil lagi. Mohon maaf sebelumnya, saya udah 2 minggu ini sakit, batuk, dan ini masih belum normal suaranya. Cuman saya harus mengundang salah seorang sahabat lama saya yang saya pikir sudah perlu saya luruskan cara berpikirnya. Dan sekarang saya jadikan narasumber saya. Nah, apa yang ingin saya luruskan? Ya, tentang pernyataan sahabat saya ini yang mengatakan bahwa Rismon Sianipar adalah penyusup. Nah, ini menarik. Penyusupnya Pak Jokowi yang disusupkan ke timnya Roy Suryo. Nah, ini menurut saya ini keliru nih. Kalau publik tidak dicerahkan, nah ini bisa bahaya. Makanya saya hadirkan sahabat lama saya, Dr. Zulkifli Eskomei. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Bud. Luar biasa. Kita setahun yang lalu terakhir kita bertemu ya. Iya, bertemu dan hampir lempar-lemparan meja gitu. Iya. Ya. Padahal kan kita kenal sejak 2008 ya, Dok. Iya. Luar biasa. Dok, mohon maaf ya. Suara saya sebenarnya belum layak siaran, tapi ini penting soalnya. Aku pengen nanya, Dok. Itu dokter ngomong bahwa Rismon itu adalah penyusup, itu asal goblek atau memang berdasarkan sebuah informasi yang akurat? Begini, saya selalu memulai sesuatu dari pertanyaan-pertanyaan. Misalnya tentang ijazah ini yang berlarut-larut, pasti ada sesuatu yang ditutupi, ya kan? Apa yang ditutupi nanti saya ceritakan. Demikian juga dengan Rismon. Sejak awal saya curiga dengan orang ini, dengan sosok ini saya curiga. Kenapa? Karena dia maki-maki Kapolri, maki-maki Mendagri, tapi tidak diapa-apakan. Pertanyaan besar buat saya. Karena selama ini kalau ada tulisan di status saja yang menyerang yang punya kekuasaan, langsung besoknya ada yang lapor, pencemaran nama baik. Ini dibiarkan. Di situ saya mulai cari tahu siapa ini orang, kan gitu kan? Nah, akhirnya saya ketemu meskipun datanya belum terlalu, tapi cukup buat saya sebagai benang merah dari apa yang terjadi, yaitu ketika dia jadi saksi ahli mewakili kepentingan Otto Hasibuan dalam kasus Jessica Wongso. Ya kan? Dia menjadi saksi ahli yang meringankan Otto Hasibuan.
Terus apa hubungannya kan gitu? Benang merahnya apa? Karena anaknya Otto yang namanya Yaakob Hasibuan itu jadi ketua tim penasihat hukum Jokowi. Dari situ saya nganggap, oh nggak mungkin ada hubungan gitu kan. Terus kemudian saya telusuri kehidupan pribadinya, ya kan? Dia kan dari Balege, satu kota kecil, sudah di Jakarta, tiba-tiba tinggal di apartemen, mobilnya pakai nomor bukan Jakarta. Oh ini fasilitas. Ya toh, terus kemudian dia setiap kali saya lihat dikasih uang nggak mau. Dari mana dia hidup? Alasannya dari yang saya dengar nih simpanannya, gitu. Mana ada zaman sekarang orang mengorbankan simpanannya untuk kepentingan perjuangan? Mana ada? Itu logikaku. Jadi aku bukan asal sekedar ngomong. Makanya nggak kaget ketika ada peristiwa dia dianggap berkhianat. Buat saya nggak berkhianat. Dia kembali ke habitatnya, melaporkan hasil kerjanya pada pimpinannya, pada yang nyuruh. Kan itu. Logika saya masuk apa enggak? Iya, itu yang sampai sekarang menurut saya orang tercengang. Karena di antara tersangka di klaster 2 yang dianggap benar-benar master untuk menuduh bahwa ini palsu itu kan Rismond. Dia menggunakan pendekatan digital forensik dengan latar belakang dia sebagai doktoral ya, walaupun doktoral itu sekarang lagi diuji ternyata benar dia tuh bukan doktor kan gitu. Nah, tiba-tiba sekarang mungkin karena terdesak Rismond mencoba mengambil kesempatan sistem hukum yang baru. Ada restoratif justice. Ya kan? Tapi kemudian dokter langsung bantah itu enggak. Restoratif justice itu adalah hanya mainan. Enggak ada kembali ke majikannya kau. Nah itu mengaku tuh menyesatkan, Dok. Enggak lah. Bagaimana menyesatkan? Ini orang-orang tersesat harus saya kembalikan gitu loh. Saya kembalikan ke kalian, ini jangan gampang-gampang. Kalau bahasa Jawanya, ojo kagetan, ojo gumunan. Jangan terlalu kaget tiba-tiba ada orang yang sama kita, pernyataan-pernyataannya bahkan lebih keras dari kita. Terus kita nganggep, oh ini satu geng. Nggak bisa. Kita berdua ini, berapa kali kita ketemu nggak ribut? Mesti ribut. Tapi kita tetap berteman. Itu kedewasaan gitu loh, dalam dunia pergerakan. Itu yang saya maksud. Tapi orang-orang itu kan enggak. Begitu beda pendapat, dianggap musuh. Nggak bisa gitu. Padahal yang di dalam belum tentu teman itu. Jadi kalau saya mengingatkan mereka, kan ada yang nanya, loh, kok enggak dulu-dulu ngasih tahu? Tidak bisa dong, mereka lagi rame-ramenya, terus aku tiba-tiba ngomong yang lain, aku dianggap mengadu domba. Contoh kasus yang lain. Semua orang anggap ijazah Jokowi palsu. Saya enggak nganggap dia ijazahnya palsu. Ijazahnya benar, asli. Cuma bukan milik dia, gitu loh, kan beda. Kalau aku di panel sama mereka ngomongnya beda begini kan, jadi lain, aku nggak mau lah. Aku diam aja, ngapain? Energi bangsa ini, Bud, habis hanya untuk membahas satu masalah ini. Gitu loh, itu yang saya sesalkan gitu loh. Kenapa orang pinter-pinter ini kok mau-maunya digiring untuk membahas masalah-masalah yang menurut saya remeh-temeh ini, nggak ada apa-apanya. Nah, satu lagi fenomena yang kupikir dokter agak keliru. Kenapa? Dalam kasus tuduhan atau fitnah ijazah palsu ini, Pak Jokowi itu kan korban, Dok. Artinya beliau yang dianggap sebagai bapak bangsa, sudah 10 tahun bekerja keras membangun republik, ya kan, dengan segala prestasinya, tiba-tiba dikambing hitamkan memiliki ijazah palsu. Dan salah satu motor yang paling kerasnya adalah Rismond, ya kan. Nah, Roy, Tifa, dan lain-lain di klaster 1 adalah orang yang ikut membonceng aja karena ada irisan sama-sama sakit hati. Misalnya di klaster 1 itu kan kita tahu beberapa orang adalah eksponen dari HTI yang dibubarkan organisasinya oleh Presiden Jokowi saat itu. Nah, jadi ketika dokter mengatakan ini disusupkan, bagaimana publik bisa menerima gitu loh, Dok? Gini ya, saya ngomong tentang presidenmu ya, itu ya, karena aku nggak milih gitu kan. Ya. Presiden kita semua lah. Ya saya nggak milih. Oh, okay. Ya, jadi saya nggak milih dua-duanya, nggak milih. Saya nggak pernah ikut pilpres karena saya nganggap pilpres langsung itu adalah produk dari Undang-Undang Dasar yang saya gugat di pengadilan sebagai Undang-Undang Dasar 45 palsu, gitu kan. Ini bukan Undang-Undang Dasar. Jadi sejak itu saya anggap Indonesia sudah nggak ada. Indonesia yang didirikan oleh para pendiri bangsa sudah tidak ada, diganti oleh Indonesia Baru. Ikut aja ingat-ingat Mars mahasiswa. Selalu ngomong Indonesia Baru. Indonesia Baru. Dan benar. Indonesia Baru dengan konstitusi baru. Karena waktu itu ada koalisi Ornop untuk konstitusi baru.
Berarti ada niat untuk mengganti konstitusi. Itu yang dialihkan perhatian orang, dibuatlah cerita tentang ijazah palsu ini. Saya juga nggak tahu siapa kawan saya, siapa lawan saya nggak tahu dalam kasus ijazah palsu. Terbukti apa? Ya respon bisa ke sana. Dan saya yakin suatu saat ada lagi respon-respon yang lain, pasti ada. Gitu loh. Jadi ya inilah dunia pergerakan kita. Nggak ada keinginan untuk membangun bangsanya ke depan, bangsa lain udah begitu maju, kita masih ribut urusan ijazah terus. Aduh, gimana, Bud? Secara makronya, Dr. Jul melihat bahwa kasus tuduhan ijazah palsu ini sebenarnya desain bukan untuk menjatuhkan Pak Jokowi, justru apa nih sebenarnya kalau begitu? Ya pasti ada desain di balik itu, ada yang ditutupi di balik itu. Sebetulnya Pak Jokowi punya kunci dalam persoalan ini. Kalau saya jadi dia nih, kalau saya jadi dia, sudahlah kalian udah berhentilah. Apa sih yang kalian cari gitu loh. Ya toh, kalau misalnya saya bisa menunjukkan ini ijazah saya mau ngapain? Oh, ini bukan ijazah saya. Terus kalian mau ngapain? Aku sudah bukan presiden, 10 tahun kalian jadi rakyatku, mau ngapa? Ya kan, kalau saya jadi Pak Jokowi ngomong begitu aja, sudahlah Mas. Makanya saya lewat kesempatan ini, kalau kamu berkenan, jangan nanti marah-marah. Aku masih berkenan kepada sahabat lama. Saya kan ngomong, Mas, sudah Mas, selesai aja lah Mas permainan ini Mas. Capek kita dengerinnya Mas, gitu loh. Capek sudah, berhenti saja Mas. Sampai itu apa sih yang kurang, ya kan? Presiden sudah 2 periode. Anak sudah jadi wakil presiden, sementara rakyat sulit cari kerjaan. Ini anak sampean sudah bisa jadi wakil presiden, ya toh, menantu sudah jadi gubernur, ya kan, anak yang lagi sudah ketua umum partai, kan apalagi yang dicari gitu loh. Ini saya menghimbau begitu, selesai urusan, ayo kita bangun sama-sama. Indonesia ini negara yang diwariskan oleh para pendiri bangsa, harus kita kelola dengan baik. Gitu loh. Kalau hari-hari kita sibuk dengan ini, nanti ada yang dianggap berkhianat, ada yang waduh saling tuntut menuntut, apa sih untungnya? Nggak ada. Coba kamu apa pikir. Yang dokter maksudkan udah lama selesai, apa tuh maksudnya? Ya dia punya kunci. Apapun misalnya dia ngomong yang kamu bilang, Pak Jokowi memang sudah selesai. iya kan dia bisa ngomong, termul, kita ke misalnya gitu ya, anak buahnya Aku dia. termul, iya, termul, sudah selesai. Karena di sini adalah kandang termul. Sudah banyak kali cari, terus kemudian dia ngomong ke lawannya. Kita cari tokoh di lawannya itu siapa sebetulnya? Kan pasti ada dong tokohnya yang diajak bicara sama dia. Kalau pemimpinnya itu harus begitu, turun ke lapangan kalau ada pertikaian antara orang, kita turun. Saya dulu begitu di Surabaya. Ada 2 kelompok berantem, saya di tengah-tengah. Ada apa kalian? Begitu. Itu baru pemimpin saya hargai gitu loh. Tunjukkan kepemimpinannya. Itu yang maksud saya. Kalau enggak, selesai deh, Bud. Capek saya dengerin. Saya aja yang capek. Tapi karena saya masih belum ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, saya terus. Contoh kasus. Jokowi buat kepres. Ya, yang membuat Jakarta sudah tidak jadi ibu kota negara lagi. Ada kepres itu, mencabut status Jakarta sebagai ibu kota negara. Sementara IKN belum ditetapkan sebagai ibu kota negara. Artinya Indonesia tidak punya ibu kota. Ya kan? Saya masuk ke Mahkamah Konstitusi, saya tidak hanya cuma ngomong, saya masuk ke Mahkamah Konstitusi minta kejelasan. Status ibu kota kita negara yang mana? Ibu kota negara. Kan gitu. Teorinya kan kalau menguasai satu negara, kuasai ibu kotanya. Makanya dulu waktu Jakarta jatuh, para pendiri bangsa ini, para pendahulu kita memindahkan ibu kota di Yogyakarta. Lah sekarang ibu kotanya nggak ada, kok nggak ada yang care? Gitu loh. Kok masih ribut urusan ini, tuntut-tuntutan, ya kan? Ada yang punya hobi deklarasi. Ya, dari satu tempat deklarasi. Terus nanti berapa lama kemudian deklarasi lagi. Tapi orangnya kok sama. Iya. Bertanya dong saya, ini apa sih sebetulnya? Jadi kerjaan, apa jadi hobi? Kan gitu. Saya nggak mau terlibat yang begitu-begitu, nggak mau saya. Gitu, Bud. Oke. Tetapi tetap belum menjawab pertanyaan saya tadi. Kenapa dokter mengatakan, udah lama, selesai saja. Bagi saya, Pak Jokowi itu sudah selesai. Sekarang Pak Jokowi itu hanya sedang membela kehormatannya. Karena merasa dicemarkan nama baik beliau oleh rombongan teroris ini. Ya dulu kan namanya teroris, sekarang namanya roti.
Roy dan Tifa. Iya kan? Ada yang bilang roti sobek, kalau saya sih cukup roti aja gitu loh. Nah, Rismond ya, entah karena apa ya, kemudian sudah melakukan proses restoratif justice. Dan Pak Jokowi menerima permaafan Rismond, walaupun persoalan apakah dapat SP3 itu urusan Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya. Nah, dalam hal ini memang Pak Jokowi gak ada lagi keinginan untuk berkuasa dan seterusnya. Nah, berarti kalau dokter mengatakan, udahlah Mas, sudah selesai, ya kan? Selesaikan saja. Seolah-olah di mata Dokter Jul, Pak Jokowi belum selesai. Ya memang belum. Lah kenapa kok belum selesai? Kan dia punya kesempatan untuk menyelesaikan lebih dalam lagi, ya kan? Kalau ngomong kehormatan apa sih di mata manusia? Apa karena ada Mas Gibran yang dianggap bisa melanjutkan kekuasaannya? Itu nggak ada kaitannya sama aku. Ya, terus? Nggak peduli aku. Aku yang peduli adalah kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, karena itu perintah para pendiri bangsa ini yang harus kita teruskan sebagai generasi penerus. Kan itu aja. Ini kan, urusan kekuasaan buat saya nggak menarik untuk saya ikut terlibat di dalamnya. Ngapain kita rebutan gitu? Ya kan? Kalau tadi ngomong kehormatan, manusia itu kalau menghormati manusia yang lain, apa sih gunanya buat kita kalau kita tidak dihormati orang lain? Kamu ingat cerita Luqman di dalam Al-Quran, mau jual keledainya, ya toh suatu saat keledainya dituntun, anaknya dituntun, diprotes sama orang, itu gimana sih anak disamakan sama keledai? Ganti dia, anaknya digendong, keledainya dituntun. Orang lain ngomong, itu gimana sih? Keledai mau dijual, dituntun anaknya. Harusnya kan keledainya dituntut, yang dipanggul. Gitu kan? Anaknya dituntun. Ketemu orang lain lagi, salah lagi dia. Itulah manusia. Jadi gitu. Dan beliau sebagai pemimpin harusnya sudah ngomong aja sudah. Udahlah, saya sudah pernah menjalankan amanah sebagai presiden 2 periode. Ya dah. Sekarang yang bertikai ini, apa sih yang kalian cari? Undang aja satu meja semua. Musyawarah mufakat, itu kultur bangsa kita. Diajak bermusyawarah. Kalau gini ribut terus nggak akan selesai lah. Itu maksud saya, Bu. Jangan dianggap pernyataan saya benci. Nggak begitu. Saya pengen, saya perhatian saya pada nasib bangsa kita ke depan. Iya, dokter dianggap sebagai orang yang cukup membenci Pak Jokowi. Nggak pernah. Ada pernyataan saya yang menghujat-hujat. Oh, nggak ada? Nggak ada. Nggak pernah. Tapi narasinya seolah-olah memang Pak Jul itu tidak suka dan tidak setuju dengan kiprah Pak Jokowi selama ini. Itu persepsi orang yang tidak bisa menangkap substansi dari. Kamu kan bergaul sama saya lama. Kamu sudah tahu apa maksud saya. Setiap saya ngomong kamu tahu. Apa dibalik pernyataan-pernyataan saya kan gitu. Tapi saya maklum karena tidak semua orang bisa nangkep apa yang ada di substansi pembicaraan saya. Itu persoalannya, Bun. Gitu loh, Bun. Udah saya seneng sih kita ketemu ini. Biar rakyat tahu bahwa kita yang berseberangan, inilah kedewasaan kita. Gitu. Kita begini maksud harusnya. Berbeda boleh, tapi kita tetap bersahabat. Kan itu. Saya selalu dengan Dr. Jul ini ya, para termul dimanapun Anda berada. Saya paling bisa sepaham dengan sahabat saya ini sebentar, tapi lebih banyak cekcoknya. Seperti ini nih, kita cekcok. Saya adalah anak Solo Mulyono, ya kan, diehardnya Jokowi, sementara Dr. Jul ini sekarang ini adalah orang yang selalu anggap saja ada di barisannya teroris. Padahal enggak juga ya. Enggak juga, ngapain. Saya nggak pernah hadir dalam acara-acara itu. Dan saya pernah di panel gitu, ada seseorang lah yang memimpin satu pertemuan. Wah, ini ada Dr. Jul itu yang ngomong orangnya yang palsu, bukan ini. Terus nggak bisa dong, mereka lagi launching buku, ya toh. Buku apa itu saya lupa. Terus saya di tengah-tengah acara mereka saya ngomong yang berbeda. Nanti diadu domba namanya, saya nggak mau. Saya akhirnya baca puisi. Kamu pasti ingat puisinya W.S. Rendra, judulnya Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta. Akhirnya aku ngomong begitu. Baca itu lebih enak, netral saya, ya kan? Oke. Gitu. Kembali kepada masalah bagaimana ending ya dari apa yang Dr. Jul tadi bilang, bahwa ini sudah menghabiskan energi bangsa kita untuk persoalan hanya ijazah palsu atau tuduhan ijazah palsu. Kalau saya sih merasa karena ini adalah sudah masuk kepada pelaporan masalah hukum, ya harus pengadilan, Dok. Ya, dan kalau Pak memang Jokowi itu yang dimauin nggak apa-apa gitu loh. Tapi saya sebagai yang pernah kenal, pernah bertemu,
Ya toh, pernah pernah bertemu dong. dengan Saya pernah ketemu, Pak pernah Jokowi ya? ngobrol. Saya iya. Serius? Serius. Saya pernah ketemu dan saya pernah ngobrol. Tahun saya berapa? Ibu, waktu dia menang putaran pertama gubernur. Oh, DKI. 2014 berarti. Iya, saya ketemu. 2012, 2012, ya gitu loh. Maksud saya, dia punya momentum loh. Ini momentum buat dia untuk yang himbauan saya dilakukan itu momentum. Oh iya, ternyata dia bapak bangsa. Itu, dan kita sekarang ini, saat ini nih, kita tidak punya bapak bangsa. Bangsa ini kayak ayam induk, kehilangan induknya gitu. Gitu. Siapa yang mau jadi posisi itu sekarang? Nggak ada. Siapa yang menjadi posisi bapak bangsa? Itu maksud saya. Gitu loh. Jadi Jangan ngomong kehormatan dan aduh. Nggak ada artinya itu. Selama di dunia itu sama. Itu tadi saya sitir cerita Luqman yang ditulis di Al-Quran itu. Nggak ada benernya manusia itu. Gitu loh. Itu maksud saya. Setidaknya kalau toh Dr. Jo merasa sekarang tidak ada yang bisa diposisikan sebagai bapak bangsa, minimal kan sebagian besar masyarakat menilai ada panutan. Iya Dan dong. Pak Jokowi ini kan sekarang dalam posisi itu. Begini, Walaupun tidak semua oleh rakyat begini, Indonesia. Sekarang saya tanya bedanya. Kalau saya datang ke Solo sama Pak Jokowi datang ke Jakarta, kita ketemu di tempat netral, beda nggak? Beda. Beda dong. Kalau saya datang ke sana, udah isunya macam-macam. Wah, dia juga ikut nih, mengikuti, ya kan gitu. Coba di tempat netral, tempat terbuka, kita dialog. Didampingi oleh yang lain-lain. Gak apa-apa, kita bermusyawarah demi bangsa ini loh. Demi bangsa ini. Bukan demi saya, bukan demi Pak Jokowi, kan gitu. Itu maksud saya. Udahlah. Ini momentum yang bagus ini. Jadi Dr. Jul ingin mengatakan dalam forum ini, Dr. Jul sebenarnya tidak benci Pak Jokowi. Nah, saya tidak pernah membenci orang, itu ciptaan Allah itu semua. Gitu loh. Jangankan manusia. Atau membenci atau ada. tidak suka dengan kebijakan-kebijakan yang pernah diambil oleh Kalau beliau salah, sebagai saya selalu presiden. ngomong salah. Saya harus selalu ngomong yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Siapapun yang buat kebijakan yang salah, selalu saya kritisi. Apalagi yang mengancam kelangsungan hidup bangsa saya. Kan gitu. Jelas dong, posisi saya jelas. Saya tidak pernah memihak, saya tidak pernah membenci orang. Tidak pernah. Tapi saya selalu ngomong yang benar itu adalah benar. Ini loh seharusnya benar. Saya pernah nulis kok di Facebook saya. Seandainya saya jadi presiden, kan saya tidak mungkin ketemu presiden. Jauh lah. Ya toh? Nanti isu macam-macam. Saya tulis di Facebook saya. Seandainya saya jadi presiden, maka saya akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Nanti saya tulis itu. Gampang kok. Penyusunan skala prioritas, bagaimana secara ideologi. Kan itu gampang. Harusnya itu yang skala prioritas tuh. Bangsa ini butuh bapak. Nggak bisa dibiarkan begini. Punah kita nanti sebagai bangsa. Gitu loh maksud saya. Kan kamu sudah tahu saya kan? Begitu. Apa yang saya omongkan ini, apa mana di dalam apa yang saya bicarakan. Itu Bun. Iya. Bagi saya yang penting penonton saya, para termul, ya kan, paham bahwa oh ternyata Dr. Jul bukan orang yang tidak suka atau memiliki penilaian negatif tentang seorang Joko Widodo, kan begitu? Tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Ya kan? Sepakat itu. Yang kesalahan-kesalahannya coba kita pahami. Bagaimana dia membuat kesalahan itu. Gitu loh. Dan yang salah, kalau memang benar, iya saya salah. Apa susahnya dalam rangka kebetulan Idul Fitri ini? Minta maaf aja. Loh kenapa kok kemudian Dr. Jul masih mengatakan untuk urusan ijazah itu memang ada kesalahan dari Pak Jokowi? Nggak ada, saya nggak pernah ngomong begitu. Saya kan ngomong, ini bukan ijazahnya Presiden Jokowi nih yang didaftarkan di DKI itu, yang pakai kacamata ini. Bukan, punya orang lain. Perkara dia punya apa tidak punya, bukan urusan saya, Bud. Saya nggak pernah ngomong ini ijazah palsu, nggak ada. Tapi yang dipakai pendaftaran itu adalah ijazahnya Joko Widodo, alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta, gitu loh. Kan beda dong sudut pandangnya. Beda. Nah kalau begitu apa peran Rismon? Apa? Kalau memang kemudian kemarin disampaikan bahwa Rismon itu adalah penyusup sebenarnya di timnya Roy Suryo. Itu analisa pribadi saya. Saya dari pertanyaan-pertanyaan itu coba saya jawab, gitu kan? Tadi Dan kan sekarang kalau kita lihat
Bahkan Rismond pun siap head to head dengan orang-orang yang tidak suka dengan keputusan yang diambil ketika dia mengajukan restoratif justice. Sekarang pertanyaannya kembali. Apa untungnya buat Rismond dan apa untungnya buat kubu yang lain? Terus apa untungnya buat bangsa ini kalau itu diterus-teruskan? Pertanyaannya itu. Ya setidaknya sisi benang merah kebenaran itu kan harus terungkap, Dok. Iya, tapi apa untungnya? Gitu loh. Ini kan tambah berlarut-larut. Ya toh? Kan banyak yang ngomong juga, kalau memang punya ijazah ya tunjukkan aja. Kan sebetulnya itu sederhana, sesederhana itu persoalannya. Iya kan? Dan sudah jadi presiden loh, 2 periode loh. Mau ngapain lagi dipermasalahkan yang dapat gitu loh. Kalau itu yang dokter juga sampaikan di forum ini, saya mengatakan begini, memang kubu dari orang yang memfitnah Pak Jokowi ini kan selalu menawarkan solusi gampang kok, tunjukin aja ijazahnya. Kan nggak sesederhana begitu, Dr. Jul. Karena begini, respon pada saat sebelum restoratif justice mengatakan dan didukung oleh Roy Suryo, kalau dilihat ini loh ijazah saya, kata Pak Jokowi, oh harus saya yang teliti Pak. Benar nggak ini palsu? Ya kan nggak bisa begitu dong. Memang niatnya membuat ini jadi episode demi episode gitu, bukan menyelesaikan masalah. Kalau sama-sama ingin menyelesaikan masalah, sebetulnya ada momentum untuk menyelesaikan masalah, gitu. Duduk bareng, apa susahnya? Gitu. Itu kultur bangsa kita yang hilang sekarang. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat itu yang hilang. Sila keempat loh. Sekarang kita langgar loh sila keempat itu dengan pemilihan presiden langsung. Loh, masa sih urusan kita nama baik kita dicemarkan diselesaikan dengan mekanisme musyawarah? Kan ya gitu loh, bisa dong, nggak ada yang tidak bisa diselesaikan di dunia ini sama-sama. Bukankah itu harusnya itu udah harus ada penegakan hukum. Misalnya dokter dihina, difitnah oleh saya. Ya, terus aku fitnah juga balik dokter, bahkan fitnahnya lebih keji. Wah, aku laporin Budi saya kurang ajar nih misalnya kan mekanismenya begitu. Nggak mungkin orang kemudian ya udah coba kita damaikan Budi sama dokter Jul. Kita musyawarah, mana bisa dong. Itu bedanya. Kalau kamu fitnah saya, ya toh, saya dengar. Menurut Budius, Dr. Jul begini-begini. Aku datangin kamu. Bud, bener kamu ngomong begini, Bud. Ya toh, kamu jelaskin. Kalau penjelasanmu sudah bisa saya terima, udah salaman kita, selesai. Itu yang dimaksud musyawarah mufakat. Iya dong, begitu. Sederhana itu. Itu kultur bangsa kita loh. Emangnya semua orang sama? Nggak ada, mesti ada perbedaan dong. Semua orang punya keinginan yang berbeda. Iya kan? Nah, apa yang terjadi kalau begitu? Karena kan proses setahun terakhir ini kan nggak seperti itu. Karena awalnya kan memang ini Roy Suryo ya yang selalu menginisiasi ketika dia ketika dia masuk penjara karena stupa Borobudur yang kemudian dia pasang gambar Pak Jokowi kan begitu. Ya itulah yang kan kebencian. Ya itu yang maksud saya. Sudahlah, kalau kamu nyari kesalahan-kesalahan terus, kita ini ya, kita berdua ini, kita sering ribut nih. Tapi kamu nggak pernah nyari kesalahan saya, pasti ketemu. Aku juga nggak pernah nyari kesalahanmu dong. Kita bersahabat lagi kan gitu. Setiap ada masalah, kita ribut. Tapi setelah itu selesai. Kita tetap berteman. Kan itu berarti maksud saya. Kalau ini dikesankan berantem terus, tidak ada titik temu, berarti ada skenario. Oh, ada. Saya yakin itu. Kita nggak tahu. Ada kekuatan di belakang skenario besar ini yang kita nggak tahu. Kita nggak sempat membangun. Internal apa eksternal? Eksternal pasti. Jadi kalau kemudian sempat dikembangkan bahwa yang ada di balik fitnah ijazah ini adalah tokoh perisai partai dan seterusnya, itu nggak relevan. Iya, mesti ada kekuatan besar kok yang mengadu domba ini. Ada. Kita sadarilah gitu bahwa ada kekuatan besar. Udah kita kembali ke jati diri kita. Ayo duduk bareng. Gitu. Nggak ada ruginya. Jadi gini, Dok. Kita adalah orang lama di dalam membangun jaringan politik seperti ini. Dan saya sepakat bahwa energi kita harusnya nggak habis untuk mengomentari polarisasi yang terjadi di sekitar fitnah ijazah palsu ini. Nah, kalau kemudian penyelesaiannya adalah penyelesaian hukum, itulah yang harus dilakukan. Tetapi apakah mungkin di tengah sudah menjelang mau masuk ke penuntutan dan masuk ke pengadilan, tiba-tiba ini menurut Dr. Jul bisa dilakukan dengan musyawarah? Itu gimana itu? Kan lebih ngawur lagi tuh. Enggak lah. Usulan ngawur dokter gimana? Ini niat baik kok. Niat baik. Apa?
Berarti Pak Jokowi harus mencabut gugatannya, kemudian musyawarah Ya dengan nanti Roy. tergantung Mana mau kita. Nah, tergantung musyawarahnya dong. Kan semua punya niat baik. Aduh, kamu tahu filosofi bangsa Jawa gak? Ada huruf Jawa kalau dipangku mati itu kan? Ya sekeras apapun orang itu kalau didatengin, dia dikasih tahu apa sih yang kamu minta apa sebenarnya, yang kamu harapkan apa, gitu loh. Ayo kita duduk bareng. Itulah kultur bangsa kita yang hilang selama ini. Kita berantem terus. Apa? Pak Jokowi kan nggak mencari perkara dan nggak mencari musuh dong. Saya nggak pernah bilang siapa yang mencari masalah. Maksud saya dari dua belah pihak kan yang paling gede dia dong, presiden. Iya. Yang lain ini kan rakyat, ya kan? Kan nggak mungkin nanti rakyat datang sana dianggap nyari angpo kan gitu kan? Tapi kalau presidennya datang, sudahlah. Saya ngundang kalian duduk bareng. Nggak mungkin nggak mau. Kalau nggak mau berarti dia punya niat jahat. Kan gitu aja sederhana. Terbuka aja, jangan tertutup loh ya. Dr. Jo percaya sama Roy Panci? Saya nggak pernah menilai orang aku. Tapi niat itu yang saya tawarkan adalah niat baik untuk menyelesaikan masalah. Bukan. Tadi kan dokter menawarkan ini bisa diselesaikan dengan kultur kita. Kultur Iya kita kan dong. musyawarah. Iya, Nah, itu salah satu maksudnya. pihaknya kan adalah Roy Suryo. Iya. Saya tadi mengistilahkan dengan nama Roy Panci, ya kan? Itu adalah ekspresi kekesalan saya sama dia, kan gitu. Nah, jadi begini, kalau kita ingin mencoba alternatif lain selain mekanisme hukum yang sedang berjalan saat ini, itu tentu saya tanya dulu, apakah Dr. Jo percaya dengan Roy Suryo, gitu loh? Gini loh. Dengan kalau ada niat petikilannya baik, kayak niat orang baik kayak dia. ya sekeras apapun perbedaan kita. Ya kayak kita berdua nih, sekeras apapun. Kalau saya datang misalnya kamu fitnah aku dengar dari orang, gitu. Dok, ada fitnah dari Buddhis tuh, kamu dikatakan begini-begini. Ya kan, agama kita mengajarkan kita tabayun. Tanya ke kamu, bener gak? Kamu ngomong begini. Kamu pasti menjelaskan. Kalau penjelasanmu bisa saya terima, ya saya terima dengan baik. Sudah selesai. Kan gitu. Kalau enggak ada selesai, Bud, ini Bud. Nggak ada untungnya buat kita. Siapa sih yang diuntungkan dan kasus ini berlarut-larut? Nggak ada. Gitu loh. Berarti solusinya teruskan sampai ke pengadilan atau musyawarah. Iya. Pernah disampaikan ke siapa? Nah, saya kan nggak mungkin menyampaikan ini ke sekelas presiden. Nggak mungkin dong. Gitu. Ya ini mudah-mudahan ini didengar. Kan ini ditonton banyak orang. Kan nanti ada yang dengar. Biar disampaikan. Saya bisa nyampaikan ke kamu. Gitu. Keinginan saya ini loh. Kita mesti begini. Nggak ada cara lain. Saya jujur aja nggak sepakat. Wah, itu tapi terserah Pak Jokowi ya. Kenapa saya bilang saya nggak sepakat? Karena saya melihat khususnya dari Roy Suryo ya. Roy Suryo itu yang saya lihat adalah aroma kebenciannya sangat dalam kepada Pak Jokowi. Bagaimana kita bisa ya menginisiasi orang yang begitu benci kepada seseorang untuk berdamai? Bagaimana cara kita membangun premis-premis bahwa Anda keliru, minta maaf dan seterusnya? Itu kebesaran jiwa kita justru diukur di situ. Ya kan? Kita sebagai pemimpin datang ke rakyat itu adalah ukuran kebesaran kita. Ngerti nggak? Kayak tadi aku bilang, kalau kamu mau fitnah saya akan datang sana. Apa susahnya? Gitu loh. Kalau enggak selesai. Sudah harus ada pihak yang mengambil inisiatif, rendah hati, menyelesaikan masalah. Nggak salah. Nggak kehilangan kehormatan kok. Apa? Nggak ada kehilangan kehormatan. Malah dia kagumi banyak orang. Oh, ternyata dia memang pemimpin. Gitu. Kalau sekarang? Negatif. Ya enggak dong, jangan dipancing-pancing terus saya seolah-olah omonganku sendiri negatif ke beliau. Enggak dong, enggak bisa begitu dong. Gitu. Ya kan katanya juga pernah bicara dan bertemu dengan Pak Jokowi. Nah, iya, ya saya tahu. Kan Dokter gitu. yakin bahwa beliau masih ingat dengan Dr. Jul? Saya enggak perlu diingat, Bud. Betapa saya selalu mengerjakan sesuatu itu ikhlas aja lah gitu. Biar aja yang nyatet yang sang pencipta gitu. Saya enggak tahu lah. Manusia enggak ingat saya juga enggak apa-apa. Kamu nggak inget ya juga akhirnya inget juga kan, gitu. Sederhana saja hidup ini, jangan dipersulit hidup ini, santai aja. Nah, kalau kemudian Rismon diterima restoratif justice-nya dan mungkin habis lebaran misalnya ya, ternyata terbit SP3 untuk Rismon. Bagaimana pandangan Dr. Jul atas keputusan penyidik nanti menerbitkan SP3 untuk Saya Rismon? kadang-kadang nggak pernah mengambil
nanti saya dikira sok jadi ulama gitu ya. Semua harus mensyukuri semua kejadian ini, pasti ada hikmahnya. Maksud saya, sudahlah. Ini kan tadi ada cerita dari kamu, Rismon mau berdebat sama Roy. ya toh. Terus kita jadi penonton, rakyat itu jadi penonton. Kan begitu terus. Dia nggak setuju dengan itu. Enggak lah. Apa? Untungnya apa? Gitu loh. Bahkan para pakar yang asli merasa digital forensik siap juga untuk men-challenge Rizwan Syahni, Pak. Tapi saya nggak tahu loh ya, kalau ini ada episode-episode yang disiapkan, saya nggak tahu loh. Tapi saya kan berangkat dari niat baik untuk supaya bangsa ini bersatu kembali, ya toh. Jangan ribut hanya urusan, masih banyak masalah yang harus Menurut kita dokter selesaikan. itu nggak penting. Nggak penting. Masih banyak yang harus kita selesaikan. Untuk Masa berdebat depan soal bangsa ini. apakah kajian Rizwan itu benar atau tidak itu nggak penting nggak lagi. penting. Ada hal besar yang harus kita selesaikan. Bangsa ini perlu diajak untuk menjadi bangsa besar. Karena memang kita bangsa besar. Gitu. Jangan diajak urusan-urusan yang, aduh, sorry ya, aku bukan menghina, tapi buat aku, apa sih ini sebetulnya? Gitu. Siapa sih yang nyuruh begini kita berantem terus? Ini kamu mesti ingat tadi, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Emang kita beda-beda? Enggak kan? Pahlawannya, pejuangnya sama nih. Di zaman Orde Lama ada pejuang yang masih hidup di Orde Baru, dia tetap jadi pejuang. Di Orde Reformasi dia tetap jadi pejuang. Banditnya juga ada. Bandit di Orde Lama, tetap hidup di masa Orde Baru, dia tetap bandit. Hidup di Orde Reformasi bandit. Kan berarti dipecah-pecah bangsa ini. Nggak ada itu sebetulnya. Nggak perlu. Gitu loh maksud saya. Paham kan? Kamu pasti paham lah dengan pikiran saya. Kita sudah lama bertemu. Gitu. Dok, kalau memang ini harus segera dihentikan, entah dengan musyawarahkah, sesuai usulan Dr. Jul atau lewat mekanisme hukum, tetapi dilihat dari background dari peristiwa ini dimunculkan, ya toh, apakah memang ini ada kaitannya dengan Pilpres 2029, di mana Pak Jokowi dijadikan sasaran tembak, dijatuhkan nama baiknya, berimplikasi kepada putranya, Pak Pres Gibran, yang sejak tahun kemarin Pak Jokowi sudah mendorong kepada seluruh relawan Pak Jokowi untuk Prabowo Gibran 2 periode. Itulah, ada kaitannya nggak ke situ? Itulah hilangnya peradaban kita. Setelah kita masuk ke sistem yang dulu tidak pernah dirancang oleh para pendiri bangsa, peradaban kita jadi tergerus. Kita harus kembali ke peradaban bangsa ini. Bangsa punya karakter. Gitu loh. Isinya kan perebutan kekuasaan. Bayangin, setiap 5 tahun kita ada perebutan kekuasaan. Tahun kedua sudah mempersiapkan perebutan kekuasaan 3 tahun ke depan. Kapan kerjanya? Kapan kita membangun bangsa ini? Nggak ada. Nggak sempat kita. Hanya menyiapkan orang-orang yang nanti duduk. Dan itu belum tentu memikirkan rakyat, kan gitu. Terus cara pemilihannya kayak berjudi. Ya kan, dipasang gambar-gambar, kita rakyat suruh milih. Ini kenal juga enggak. Kan realita loh. Berarti menurut Dr. Jo nggak ada kaitan? Nggak ada. Udahlah, jangan dikait-kaitkan. Saya nggak mau mengkait-kaitkan. Kalau ada kaitannya bukan urusan saya. Kita kan selama ini saya bicara dengan Dr. Jo kan dengan perspektif dan analisanya. Yang saya tanyakan itu perspektif dan analisanya, bukan pendapat pribadi Dr. Jo. Iya, kalau ini memang ada kaitannya, itu urusan mereka gitu maksud saya. Tapi kan kita terjebak dengan urusan 5 tahunan ini, perebutan kekuasaan 5 tahunan ini. Kan ini bangun-bangun rebutan lapak sebetulnya kan. Kekuasaan ini kan kayak lapak kekuasaan kan. Tapi Dr. Ju juga jangan juga mendenial bahwa memang ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan ya Prabowo Gibran ini lanjut di periode kedua gitu loh. Sekarang gini, saya mau menghimbau tadi itu ke Pak Jokowi, analoginya sederhana. Saya berantem dengan anak pang di kampung. Kalau saya ikutin anak pang itu, yang tidak terhormat siapa? Itu maksud saya. Gitu loh. Enggak selevel gitu, janganlah. Kita ikut-ikutan, ikut saya terus berantem terus sama, kan gitu misalnya. Kamu jangan giring saya nanti ke kamu sama-sama kan loh. Aku sudah tahu arah pikiranmu. Aku lihat matamu aja udah tahu nih mau kemana itu. Gitu. Ya. Itu Bud. Maksud saya begitu Bud. Iya. Bukan.
setidaknya aku bukan ingin menggiring Dr. Jul, tetapi ingin sekedar mendapatkan sebuah penilaian dari orang yang diposisikan selama ini, orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Apakah benar rangkaian peristiwa fitnah ijazah Pak Jokowi ini adalah untuk dalam rangka menjatuhkan Mas Gibran karena bapaknya dicemarkan nama baiknya? Itu loh maksudku. Itu terlalu kecil, pikiran itu terlalu sempit. Sudahlah, kita berpikir besar aja. Berarti Dr. Jul setuju Prabowo Gibran 2 periode? Setuju itu dong? saya terlalu sempit juga saya ngomong begitu. Saya nggak ada kaitannya sama kekuasaan, saya nggak ada. Buat saya bangsa ini harus maju, harus bergerak, bangkit, Ya, tapi bergerak. kan basisnya kan harus ada presiden dan wakil Itu kan presiden cuma terpilih. sistem, dan sistem itu meninggalkan amanah para pendiri bangsa. Tidak ada sistem itu dulu. Dulu waktu para pendiri ini bersepakat membuat negara, mereka bertanya apa dasarnya? Pancasila, sepakat. Kemudian pakai sistem apa? Sistem presidensial seperti di Amerika atau sistem parlementer kayak di Eropa. Kesepakatannya kita pakai sistem sendiri. Sistem Indonesia, sistem MPR. Apa enggak bangga kita punya para pendiri bangsa yang punya karakter begitu, gitu loh. Maksud saya kita sebagai generasi penerus ikuti dong, jangan dimain-mainkan orang lain gitu maksud saya. Paham kan? Saya mungkin paham, tapi bagaimana kita bisa menjelaskan ke audiens bahwa memang Indonesia ini sejak dimulainya pemilihan presiden langsung, kita tuh sudah tidak Indonesia, seolah-olah dokter ingin mengatakan Memang seperti begitu. itu. Memang begitu. Ini bukan kultur sebuah sistem yang kita sepakati bersama dan kita sudah lakukan. Yang sepakat siapa? Gitu. Elit politik. Dengan cara apa? Dengan proses politik. Pemungutan suara. Iya. Yang menyetujui siapa? Kita bisa kita bisa ikutin siapa saja yang setuju. Oh, belakangnya ini. Itu motifnya apa? Tahu lah, gak usah pura-pura gitu loh. Di Senayan itu apa sih yang terjadi? Setiap keputusan RUU menjadi undang-undang, gratisan nggak? Harus jujur kita ngomong. Nggak ada yang gratis, Bud. Gitu loh, sudahlah. Saya tahu karena saya pernah jadi legislator, saya tahu persis. Setiap pembahasan ada sesuatu di situ. Ada titipan-titipan, itu loh maksud saya. Oke. Nggak, kenapa masalah ini menjadi dimensinya begitu luar biasa besar? Karena nggak bisa dipisahkan, ini adalah persoalan perebutan kekuasaan. Itu yang membuat kita, peradaban bangsa kita jadi jatuh, jadi hilang. Peradaban kultur bangsa kita yang dulu musyawarah mufakat, gotong royong, jadi hilang, kita berantem terus, ya kan? Ada dulu cebong kampret, sekarang termul non-tenbul, gitu kan? Itu apa sebetulnya gitu loh. Itu yang saya prihatin, jujur aja. Terus para tokoh-tokoh ini mana? Nggak ada yang bisa ikut menyelesaikan gitu loh. Itu maksud saya. Emang saya yang harus menyelesaikan? Enggak dong. Emang saya siapa? Saya cuma ngoceh-ngoceh begini, diundang ngomong, apa yang saya anggap benar saya sampaikan. Oke, pesan apa yang ingin Dr. Jul sampaikan di forum ini kepada Pak Jokowi khususnya, ya, agar satu, masalah hiruk pikuk yang sebenarnya tidak substansial ini menurut Dr. Jul segera dihentikan atau selesailah setidaknya. Iya. Karena kalau ini mau dipanjangin, saya ingat begini, kalau kita lagi lagi bertikai dengan seseorang, ada nasihat dari orang tua. Persoalan itu kalau mau dibikin panjang bisa panjang, tapi persoalan itu kalau dibikin pendek dia bisa pendek. Kan begitu mestinya. Iya. Nah, maksudnya apakah dokter ingin mengatakan seperti itu? Iya, misalnya butuh mediator, kan ada presiden. Presiden kan yang sahabatnya Pak Jokowi juga, ya kan? Karena presiden yang undang dua pihak ini, apa sulitnya? Iya toh? Kalau ada yang nggak mau datang ya bagaimana, etikanya nggak baik, gitu aja, sederhana toh. Iya nggak? Coba. Sudah duduk. Momentum juga buat presiden menunjukkan kepemimpinannya. Oh ya, saya bisa menyelesaikan. Bukan masalah ijazahnya kita selesaikan, tapi bagaimana bangsa ini menyatu lagi gitu loh. Maksud saya, capek kita ini berdebat terus. Yang menang Roy Suryo kalau begitu. Enggak lah.
Orang yang Dia udah merasa presiden. sekelas dan selevel dengan Pak Udah, Jokowi. jangan. Siapa Roy Suryo? Itu yang kita harus, tidak boleh begitu. Tidak boleh, kita sama. Kita sama, sudah sama-sama. Jangan feodal, gitu. Seolah-olah kalau ada pejabat, kita harus ngadep. Nggak bisa, pemimpin yang baik, dia datang ke rakyatnya. Dokter nggak bisa Itu. lah, masa Dokter Jul, ya oke, aku respect dengan semangat kebangsaan Dokter Jul. Solusinya adalah Presiden Prabowo memanggil kedua belah pihak, Pak Jokowi yang menjadi korban dan gengnya Roy Suryo. Roy Suryo itu siapa? Dia residivis. Itu kalau kita terjebak dengan Masa bukan presiden aku 2 periode tidak punya- disejajarkan dengan seorang bukan. residivis Nah, gitu loh, Dok. itulah yang membuat kita selama ini feodalisme itulah yang mengecilkan mengkerdilkan bangsa kita. Gitu loh. Gak ada sulitnya kalau pemimpin itu datang ke rakyatnya, apa langsung kita kehormatan kita tergerus, enggak juga. Gitu kan, setiap ada persoalan kita datang, enggak tergerus kok. Ini momentum loh. Momentum, siapa tahu pertikaian ini menjadi momentum buat bangsa ini menjadi bangsa besar kembali pada jati dirinya. Siapa tahu. Gitu maksud saya. Bagi saya yang terjadi nanti paling Roy Suryo cengengesan lagi. Nah, bukti kan aku menang. Jokowi Biarin akhirnya aja, itu orang dengan biar aja rakyat yang menilai gitu. Iya nggak? Itu kalau aku sih, ini kan baru, kan ini baru usulan, baru usulan-usulan yang muncul aja karena aku udah ketemu kamu, jadi aku ingat masa lalu kita suka berantem, gitu kan, berdebat, ambilkan solusi kan gitu. Iya. Gitu aja. Hanya orang-orang tertentu dari kalangan termul ya yang mendukung Roy Suryo ya negosiasi dengan Jokowi. Saya ya sudah mendengar usulannya Dr. Jul, tapi saya sangat setuju. Ya itu kamu. Yang jelas gini loh. Untuk menutup perbincangan kita, saya kasih cerita. Ya. Boleh. Menarik nih. Apa bedanya cerdas, ya toh, cerdas, bijaksana, dan arif. Itu saya berharap pemimpin kita orang-orang arif, ya kan. Cerdas itu mengambil ikan di kolam, ikannya dapat, kolamnya masih keruh. Kalau orang bijak itu mengambil ikan di kolam, ikannya dapat, kolamnya nggak keruh. Kalau orang arif itu dia diem, ikannya datang sendiri. Saya berharap pemimpin bangsa ini orang-orang arif. Gitu. Bukan cerdas. Tidak cukup cerdas, tidak cukup bijaksana, harus arif. Baru bisa selesai persoalan bangsa Apakah ini. itu ada di diri Pak Prabowo? Saya nggak mau menilai orang dong. Apakah Emang saya itu ada di siapa? diri Pak Jokowi? Ya dibuktikan dong dengan apa yang dicantikan kan sudah momentum ini. Ya toh, momentum ini buat mereka ini momentum loh. Mau apa lagi? Nunggu apa lagi? Ikut lagi kontestasi 5 tahun lagi untuk membuktikan bahwa dia seorang pemimpin? Nggak perlu. Gitu, Bud. Sudah, Bud. Udah, Bud. Cukup lah, Bud. Nanti saya terlalu banyak ngomong, malah ngalor ngidul kan. Saya yang paling mendasar yang saya sampaikan. Nanti suatu saat kita ketemu lagi, gitu maksud saya. Bukan berarti tadi apa yang disampaikan di awal udah lama selesai sudah lah. Nggak seperti itu ya. Iya. Gitu. Boleh lah. Biasanya presenter ya yang menghentikan pembicaraan ini. Kok ini saya yang nyuruh ya? Ya, saya kan belum menghentikan persoalan pembicaraan, ya? belum Saya kira gitu loh. sudah, ya, Tapi kayaknya dokter sudah mau menghindar dari saya. Bukan menghindar. Maksud saya jangan sampai kita melantur kemana-mana kan. Kan ini kita berdua nih sebagai sahabat lama ketemu untuk mencoba memberikan pemikiran yang baik buat bangsa kita gitu. Iya. Baik, terima kasih Dr. Zulkifli Iskomai, sahabat lama saya, aktivis yang paling lama yang saya kenal, ya kan, yang mungkin selalu berpikir dalam kerangka konspirasi, selalu berpikir dalam kerangka intelligence. Nah, inilah dia, Dr. Jul, sahabat saya dengan banyak informasi yang dimilikinya. Tetapi apapun yang kita diskusikan bersama sahabat lama saya ini, tetap ya kita kawal kasus ijazah ini sampai selesai. Bahwa bisa saja ya usulan ini ya musyawarah sebagai sebuah terobosan baru bisa saja, tapi kita silakan saja kepada aparat, kepada penyidik, kepada Pak Jokowi sendiri. Yang pasti saya tidak setuju Roy Suryo satu meja dengan Pak Jokowi. Ya level. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.